Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahma Dewi bisa kembali menjumpai Anda dalam klinik konsultasi pembelajaran kurikulum 2013. Sebuah program yang akan memberikan kita pencerahan dan juga ruang untuk bertanya serta berbagi mengenai apa saja yang Anda ingin tahu tentang kurikulum 2013. Dan pada hari ini perlu saya ingatkan masih dalam suasana ulang tahun JTV yang ke-13. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk JTV. Semoga bisa memberikan program-program yang semakin edukatif dan juga bermanfaat untuk masyarakat di Jawa Timur. Dan pemirsa, seperti biasanya saya sudah ditemani oleh beberapa orang narasumber dari Jakarta pemirsa, jauh-jauh ke sini untuk menyambangi kita semua. Beliau adalah Bapak Ramon Muhandas. Selamat malam, Muhandas. Ya. Oke, Bapak Ramon Muhandas. Ya. Merupakan Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Selamat datang di studio kami. Terima kasih. Dan selanjutnya ada Bapak Tamrin Kaspan. Selamat malam Bapak. Malam. Beliau adalah Sesdirjen Dikdas dan tidak lupa seorang konsultan pendidikan kita yang pastinya sudah standby di sebelah saya untuk ikut membicarakan tentang kurikulum 2013. Siapa lagi kalau bukan Profesor Muklas Samani. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun JTV. Semoga makin berkibar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, untuk hari ini perlu kami ingatkan bahwa ini adalah episode terakhir. Jadi jangan lupa untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan bertanya langsung kepada narasumber yang pastinya berkompeten dalam bidang penyediaan buku semester 2. Ini adalah tema yang sangat hot ya tentang buku semester 2 karena selama kurikulum 2013 berjalan serentak di Indonesia banyak sekali yang mengeluhkan tentang buku pegangan siswa atau gurunya. Dan langsung saja saya mau bertanya kepada Bapak Ramon. Oh, tapi sebelum itu pemirsa saya mau mengingatkan Anda, jika Anda ingin bertanya kepada kami di sini, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 82510 dan juga 031 82570 untuk Anda yang berada di luar Jawa Timur. Langsung saja saya ke Pak Ramon. Sebenarnya selama ini apa sih Pak yang terjadi? Kok sampai banyak orang yang mengeluhkan tentang peredaran buku yang dianggap telat datangnya? Padahal sudah waktunya diajarkan, ternyata masih belum datang juga. Ya, terima kasih. Ini memang persoalan buku kan persoalan yang boleh dikatakan mengganjal lah ya dari kesusahan kurikulum. Karena sebenarnya mungkin Pak Tamrin nanti bisa cerita lebih banyak. Kontrak dengan pemenang lelang itu kan harusnya buku itu sudah sampai ke tangan siswa pertengahan Juli Pak Tamrin ya. Pertengahan Juli 2014 seharusnya. Nah tapi kenyataannya kan banyak yang tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehingga tidak sampai ke sekolah. Nah ini permasalahannya sangat pelik saya kira menurut saya. Tapi ini kan mungkin boleh cerita begini. Kalau kita lihat dari bagaimana buku itu distribusinya selama ini dan bagaimana sekarang yang diinginkan pemerintah. Nah perbedaan ini saya kira yang membuat kenapa buku itu tidak sampai tepat waktu. Selama ini kan buku itu penulisannya diserahkan ke publik. Bisa individual, bisa melalui penerbit. Dan dalam kenyataannya banyak sekali penerbit yang langsung berjualan buku ke sekolah. Dengan bermacam cara. Sebenarnya prosedurnya seperti apa harusnya ini Pak? Nah ini saya hanya cerita dulu yang selama ini terjadi gitu. Dan inilah yang selama ini terjadi di mana buku itu menjadi mahal karena pengusaha itu selalu menghitung harus ada sekian persen untuk ke ya sekolah lah katakan sekolah itu dan lain-lain. Sehingga akibatnya buku yang sampai ke tangan orang tua itu menjadi sangat mahal. Contohnya buku yang ketebalannya 112 halaman dengan 4 warna, kita observasi di pasar, itu harganya 40-an sampai 50-an ribu. Padahal kalau buku itu kita cetak, itu hanya 7 ribuan rupiah saja harganya. Mahal sekali berarti mahal sekali. Nah, itulah yang selama ini terjadi. Jadi banyak faktor-faktor keuntungan yang mungkin diperoleh berbagai pihak ya. Nah sekarang dengan metode yang digunakan pemerintah ingin buku itu sampai ke tangan siswa secara gratis.
sehingga tidak ada lagi beban kepada orang tua. Jadi kalau kita mengatakan pendidikan gratis, ya betul-betul gratis. Selama ini kan dikatakan pendidikan gratis, tapi dalam kenyataannya buku sangat mahal. Nah, oleh sebab itu yang dilakukan pemerintah sekarang adalah buku diterbitkan oleh pemerintah, kemudian hanya tinggal mencetak saja dengan harga yang sangat murah. Yang tadi saya bandingkan 40 ribuan dengan 7 ribuan, itu kan sangat murah. Nah, oleh sebab itu itulah yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi yang jadi permasalahan kalau saya lihat apa yang terjadi dari analisa saya, ini berarti ada pihak-pihak yang tidak suka dengan sistem ini. Karena berarti yang mereka lakukan selama ini menjadi hilang. Jadi ada faktor keuntungan yang hilang. Nah, kemudian apa kaitannya dengan percetakan? Nah, yang saya lihat terjadi, yang menang lelang itu pasti perusahaan besar yang sanggup menawar dengan harga murah yang ditawarkan oleh pemerintah. Dan celakanya lagi, beberapa di antara yang menang lelang itu, ada beberapa di antaranya memang pemain yang selama ini menjual buku langsung itu. Perusahaan percetakan ini ya pastinya. Anda analisa sendiri lah apa yang terjadi dengan cara seperti itu. Jadi perbedaan kepentingan di sini. Nah, ini yang saya analisa saya yang menyebabkan ada usaha-usaha tertentu yang mengganjal sehingga buku itu tidak sampai ke sekolah, sehingga dia mengatakan buku tidak ada, udah pakai aja buku kami. Dan itu terjadi. Mereka jual buku mereka ke sekolah, dan malah buku-buku yang ada di luar yang sekarang dijual di toko buku itu juga ternyata buku-buku kita yang mereka jual. Ini sebenarnya bisa diperkarakan ini sebenarnya. Karena buku yang kita cetak itu ditulis di belakangnya itu milik pemerintah, tidak untuk diperdagangkan. Tapi dalam kenyataannya beberapa toko buku ada yang menjual. Ini bisa kita permasalahkan sebenarnya. Pastinya pemirsa di rumah juga harus berperan aktif ya dalam melihat hal tersebut. Kalau misalnya sudah ada pemirsa yang menemukan, oh ternyata buku ini dicetak secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu, bisakah melaporkan hal tersebut dan harus kemana melaporkannya? Saya kira ini ranah hukum ya. Sebab kalau kita tulis di belakang itu, ini kan buku diterbitkan oleh pemerintah. Ditulis di situ milik negara, tidak untuk diperdagangkan. Sekarang kalau ada yang menjual, itu berarti sudah melawan hukum sebenarnya. Dan itu bisa kita perkarakan. Dan saya kira masyarakat, kita anjurkan kalau ada yang ketemuan begitu, yang mestinya sampai ke tangan orang tua dengan gratis, kok sekarang orang tua harus membeli gitu. Ini kan berarti ada yang tidak fair di situ. Jadi sebenarnya pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi itu tadi pemirsa ada pihak-pihak yang punya kepentingan lain yang memainkan harga dan juga peredarannya. Nah, sekarang lebih dalam lagi saya mau ke Sesdirjen Dikdas ya. Saya mau ingin bertanya nih Pak, sebenarnya kurikulum 2013 selama yang Bapak amati di pendidikan dasar, apa yang terjadi? Perkembangannya saat ini seperti apa sebenarnya? Ya, kalau terkait dengan pengadaannya ya, seperti yang dikatakan Pak Ramon tadi, kalau kita berbicara mengenai pengadaan buku, itu harus kita mencermati beberapa komponen. Komponen pertama adalah apakah sudah ada buku. Buku artinya dalam bentuk sesuai dengan kompetensi dasar, kompetensi inti dan seterusnya. Itu sudah ada buku yang dibuat oleh pemerintah, yang dulu oleh swasta. Yang pertama, ada nggak buku? Yang kedua, kalau ada buku karena jumlah populasi yang akan menerima buku itu sangat besar, sangat banyak, siswanya banyak, gurunya banyak, siapa yang menggandakan, mencetak? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah dicetak karena sebarannya sangat luar biasa, populasi distribusi sekolah itu kan 200.000 lebih. Nah, bagaimana distribusinya? Yang ketiga ya, jadi buku dicetak, didistribusi. Yang berikutnya, siapa yang membeli? Artinya ada uangnya di mana? Nah, 2014 ini itu ada dua jenis dokumen anggaran yang mengatakan bahwa itu bisa dibeli dari dana BOS dan dari DAK. Nah, yang berikutnya adalah siapa yang melakukan proses lelang? Apakah beli langsung atau dilelang atau seperti apa? Nah, kita lihat satu-satu. Kalau tadi Pak Rom mengatakan bahwa buku itu sudah ada, oke. Memang bukunya sudah ada seperti yang dijelaskan Pak Ramon tadi, bahwa tim itu sudah bekerja sejak 2 tahun yang lalu ya Pak Ramon ya, mengadakan buku itu tadi. Yang berikutnya jumlahnya sangat besar, itu kita sudah melakukan pendataan. Ada kita yang namanya data pokok pendidikan, menghitung jumlah siswa yang akan menerima buku, jumlah guru yang akan menerima buku sesuai dengan peruntukan. Misalnya SD itu kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5 ya. Untuk SMP itu kelas 1, kelas 2, SMA, SMK itu juga kelas 1, kelas 2. Nah, itu datanya kita sudah buat. Nah, berikutnya adalah siapa yang melakukan pencetakan. Nah,
Siapa yang melakukan pencetakan? Nanti kita bahas lagi karena gitu. kita harus mempersilahkan iklan yang mau lewat berikut ini. Hari ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren! Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar, bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif. Wajib wong poso iku apa? Sunah wong poso iku apa? Oleh minyak awal Ramadan saya dengan puasa selama sebulan penuh. Minyak itu tempatnya di hati al-qalbu wa tawassudu biha sunnah. Panggonane minyak kuno hati mengucapkan yang sangat dilanjutkan untuk memudahkan bacaan. Dipersembahkan oleh Foodie, bumbu sop untuk cita rasa sop keluarga Indonesia. Saksikan Jatim Beragam Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Sumpah Pemuda bersama KNPI hanya di GTV. Acara ini dipersembahkan oleh GP125 Eagle Eye, gagah, mewah, bertenaga. Didukung oleh Ya, tadi ada yang sudah terputus tadi ya. Monggo silakan Pak Tamrin dilanjutkan. Siapa yang mencetak buku ini? Ya, saya jelaskan ya. Jadi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa ada satu lembaga yang namanya LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang itu memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan pengganan seperti itu. Nah, oleh karena itu pada waktu itu Menteri kita Pak Nuh berkirim surat kepada LKPP secara resmi untuk dilakukan pelelangan. Nah, mekanisme pelelangan yang ditetapkan oleh mereka, nah berdasarkan jumlah opla, jumlah penerima, harga dan seterusnya sudah dihitung oleh mereka, terus dilelangkan. Nah, setelah dilelangkan, terkumpul beberapa penyedia. Kalau semester 1 itu ada sekitar 31-32 penyedia, untuk semester 2 ini ada sekitar 40 penyedia. Nah, mereka ini sebetulnya melakukan pencetakan berdasarkan harga yang sudah ditawarkan ke LKPP. Nah, setelah ditawar sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan, mereka melakukan pencetakan dan pendistribusian. Nah, ini yang kedua, jadi komponen pencetakan dan pendistribusian. Nah, seperti Pak Ramon tadi, untuk semester 1 itu seharusnya itu pada pertengahan bulan Juli sudah terdistribusi. Nah, untuk semester 2 nanti ini diharapkan pada awal Desember itu buku sudah terkirim sampai di kabupaten. Nah, ini kita lihat dari sisi distribusinya. Pertanyaan tadi berikutnya adalah kalau sudah dicetak, didistribusi, siapa yang membeli? Nah, tadi dokumen anggaran mengatakan bahwa untuk semester 1 itu ada di dalam BOS yang melekat di sekolah, dan untuk semester 2 ada di DAK. Nah, ini sampai hari ini kita baru-baru ini beberapa hari yang lalu kita mengevaluasi yang semester 1, sebetulnya sebagian besar sekolah itu sudah menerima buku. Sebagian besar sudah menerima buku. Nah, memang ada penyedia yang belum lengkap mengirim buku. Karena dulu kan ada keterlambatan karena mungkin volumenya sangat besar. Ada katakanlah misalnya ada sebagian sekolah baru menerima 50%, ada mungkin 60%, juga ada yang menerima penuh ya. Nah, ada kendala di daerah yang kita temui, ada sebagian ya, ada sekian persen sekolah itu belum melakukan pembayaran. Setelah kita tanya apa yang menyebabkan Anda tidak membayar? Ada yang mengatakan gini,
kami sudah menitipkan uang di kantor pos. Ya, itu yang pertama. Ada yang juga mengatakan bahwa kami belum melakukan pembayaran karena buku yang kami terima belum lengkap. Ya, belum lengkap. Ada yang juga mengatakan bahwa kami belum melakukan pembayaran karena cadangan uang yang kami peroleh dari bos semester triwulan ketiga waktu itu sudah habis. Triwulan keempat kan bulan Oktober ini selesai, Prof, ya, sudah cairnya. Nah, kita harapkan bahwa dengan cairnya triwulan keempat ini tidak ada lagi halangan untuk sekolah untuk membayar. Ini sebetulnya untuk memberikan keyakinan kepada penyedia bahwa kalau ada buku yang sudah dicetak segera dikirim dan sekolah akan menerima. Komitmen yang tinggi ini sangat diperlukan ya antara pihak-pihak yang terkait. Saya ke penelpon dulu ya Pak ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Adi di Tulungagung. Pak Adi di Tulungagung. Tulungagung, silakan. Masyarakat itu sama bingung untuk menghadapi K13 ini, Pak. Pak Adi, mohon maaf, silakan diulangi pertanyaannya, suara Anda kurang jelas terdengar di sini. Masyarakat semua bingung untuk menghadapi K13 ini. Seharusnya pemerintah itu lebih siap. Jadi suatu program, misalkan buku, kalau memang mau menerbitkan atau mencetak buku itu dan buku itu digunakan untuk tahun 2014, mestinya kan sudah dicetak dari tahun 2012. Baik. Jadi sehingga tidak gurunya aja belum punya buku, muridnya belum punya buku, itu yang terjadi di pelosok-pelosok. Baik. Terus untuk guru juga terlalu berat ini. Dalam penilaiannya itu terlalu rumit. Sehingga guru itu tidak bekerja untuk mengajar, hanya membuat persiapan mengajar. Nah, untuk itu saya mohon kepada Bapak, yang saya bisa bicara di sini tentang buku itu, mohon semua dipersiapkan lebih awal. Baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali Bapak Adi di Tulungagung. Itu tadi ada kritik ya dari Pak Adi, silakan Pak Ramon dijawab. Ya, terima kasih Pak Ari ya dari Tulungagung. Ya, memang betul Pak. Jadi kan tadi permasalahannya sudah saya jelaskan kenapa buku tidak sampai. Soal waktu sebenarnya buku itu sudah selesai sebelum kira-kira bulan-bulan yang Agustus atau malah bukan buku-buku yang dicetak semester 1 itu bulan-bulan Mei waktu itu sudah selesai. Jadi kalau hitungan-hitungan normal seharusnya buku itu memang sudah selesai dicetak. Pertengahan Juli sudah terdistribusi. Tapi permasalahan itu saya katakan tadi. Ini memang permasalahan-permasalahan yang ada beberapa pihak yang berkepentingan untuk tidak selesai sehingga bisnis seperti biasa bisa dilakukan gitu. Nah, jadi yang itu memang saya ingin mengatakan begini. Selama pemerintah harus melaksanakan lelang terbuka, hal ini tidak akan bisa diatasi oleh pemerintah karena pasti yang menang itu adalah perusahaan-perusahaan besar karena mereka lah yang bisa berani menawar dengan harga yang dihitung oleh pemerintah dengan harga murah. Dan inilah yang menjadi kendala. Tidak mungkin pekerjaan itu kita berikan ke perusahaan kecil kalau niatnya untuk meningkatkan kemampuan perusahaan kecil karena tidak mampu menawar dengan murah. Nah, sementara yang bisa menang itu adalah perusahaan-perusahaan besar, beberapa di antara mereka itu yang saya katakan tadi itu punya kepentingan di dalam bisnis buku ini. Nah, itulah yang menjadi kendala. Nah, masalah tadi yang dikatakan masalah penilaian yang terlalu sulit, saya kira sesuatu yang baru pasti sulit. Dan ini adalah sesuatu yang baru yang dikenalkan kepada guru bagaimana seharusnya menilai di dalam kelas sesuai dengan rohnya kurikulum 2013. Jadi kalau ada guru yang merasakan sulit, nah saya bisa memahami. Tapi itu nanti kesulitan itu pasti akan bisa diatasi setelah guru terbiasa dengan cara-cara seperti itu,
setelah guru betul-betul memahami, sehingga ya yang namanya saat-saat awal itu pasti dipahami lah. Banyak guru yang merasa sulit karena memang ini hal yang baru. Tapi yakinlah pasti nanti kalau sudah terbiasa, sudah tune in dengan model-model penilaian dalam kurikulum, nanti akan menjadi terbiasa dan akan mudah. Nah, seperti misalnya di SD. Di SD itu tidak lagi mengenal nilai untuk masing-masing mata pelajaran, tapi cukup menggambarkan secara deskripsi anak itu hebatnya di mana, anak itu bagusnya di mana. Nah, itu sesuatu yang memerlukan pembiasan-pembiasan oleh guru untuk melaksanakannya. Di awal-awal memang guru dituntut menggunakan bermacam-macam format ya. Ini kan untuk membiasakan. Setelah terbiasa saya kira itu nanti akan terjadi sesuatu yang lebih mudah bagi guru. Betul sekali, ini hanya masalah adaptasi ya. Kalau Prof Muklas sendiri mungkin punya pendapat mengenai ini tadi yang dikeluhkan. Oh, maaf ya, saya putus lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Ibu. Selamat malam. Dengan Ibu siapa? Di mana? Ibu Siti Aziza dari Golongan Cidayu, Gresik. Siti Aziza di Gresik ya, silakan. Iya. Ini saya setuju dengan Pak Adi yang tadi di Tulungagung ya Bu ya. Iya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita ini sebagai guru, kalau misalnya buku itu tidak datang sebelum kita menggunakan, maksudnya mengajari itu, kita akan kesulitan. Masalahnya rata-rata teman kita mengajari dulu, kenapa bukunya kok belum datang? Ya rata-rata kita itu sudah bayar, dari sekolah itu sudah bayar. Tapi ternyata buku itu tidak datang juga, sehingga tema yang berikutnya, kita sudah masuk ke tema yang berikutnya, buku yang ini belum datang juga. Jadi harapan saya, kita sebagai guru itu ya kreatif guru, karena kita juga mendapatkan workshop gitu ya, kita juga dapat buku-buku istilahnya dari apa itu, soft copy itu kan ada. Mungkin yang dikatakan Bapak Dirjen tadi, ada yang istilahnya budget di luaran, ada buku yang sudah tersedia. Mungkin atau orang-orang itu ngambil dari yang habis workshop itu. Baik. Jadi saya juga tidak setuju, karena kita belum dapat buku, tapi di luaran sudah dapat buku. Sedangkan paling murid mengatakan begini, kenapa bukunya di sekolah tidak ada, tapi kita bisa beli di luar, gimana nih sekolahannya? Oke, baik. Ya, teman saya pemerintah sama yang di provinsi ini, Jawa Timur khususnya, kita guru ini juga istilahnya apa ya Bu ya, malu dengan wali murid gitu loh Pak. Di luar wali murid yang tahu, jangan kita kalau ditanya nggak bisa ngomong. Baik Ibu Siti Aziza. Kami sudah menangkap apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas yang disampaikan. Itu tadi Bapak, tetap masalah buku ya. Malah ada beban moral juga. Beli di luar bisa, tapi di dalam sekolah tidak bisa. Monggo ditanggapi. Ya, itu kembali permasalahannya masalah kepentingan tadi. Tapi mungkin saya gini, barangkali oke lah, sekarang kondisinya begini. Ada permasalahan distribusi buku. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir secara positif, sebenarnya bisa juga dikatakan tidak perlu menjadikan ketiadaan buku ini menjadi halangan untuk menerapkan kurikulum 2013. Karena yang penting kalau kita mau menguasai konsep apa yang diinginkan oleh kurikulum 2013, yang diperlukan adalah kreativitas guru untuk bagaimana membuat proses pendidikan itu bisa menyenangkan bagi anak-anak. Karena kriteria utama dalam kurikulum 2013, kalau kita misalnya SD misalnya ya, bagaimana membuat anak itu senang belajar. Itulah tujuan utama kita. Karena fokus utama di dalam pembelajaran di SD adalah 70-80% itu mestinya difokuskan kepada pembentukan sikap anak, membentuk budi pekerti anak dengan cara belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, dan di dalam bermain itu terjadi pembiasaan-pembiasaan yang positif sehingga anak itu punya sikap yang positif, dan itulah yang kita utamakan sebenarnya. Dan buku memang sangat penting, tapi tidak berarti tidak ada buku tidak bisa dilakukan. Betul. Berbagai kreativitas guru bisa diciptakan. Apalagi workshop-workshop sudah banyak diberikan ya Pak ya. Dan guru-guru kan persyaratannya ada pelatihan-pelatihan. Nah, saya kira disitulah harus digali bagaimana guru-guru bisa menampilkan kreativitasnya, membuat pembelajaran itu bisa menyenangkan dengan ada atau tidak ada buku. Karena
Yang penting adalah proses yang terjadi di kelas itu bisa membuat anak itu senang belajar, bisa membuat anak itu nyaman belajar sehingga muncul kreativitasnya. Dan itulah yang diperlukan dari guru kita. Betul buku bermasalah saat ini, tapi saya yakinlah pemerintah pasti sedang mencari usaha agar ke depan ini tidak terjadi. Nah, saya punya usul nanti apa yang dilakukan untuk tidak terjadi seperti ini. Itu barangkali yang kita lakukan. Apa saja yang akan dilakukan agar hal tersebut atau trouble-trouble yang sudah terjadi di masa lalu tidak terjadi lagi? Nanti kita akan membahasnya, tapi setelah yang satu ini pemirsa. Kurikulum 2013, asik-asik, mengamati, tidak selalu belajar di dalam kelas, diskusi, presentasi, dan yang pastinya belajarnya lebih seru. Sebagai orang tua, kurikulum 2013 sangat meringankan beban ekonomi. Semua buku disediakan pemerintah. Kurikulum 2013 membuat saya sebagai guru merasa bahagia. Siswa menjadi selalu ingin tahu dan belajar dengan semangat. Pendekatan tematik membuat siswa memahami pengetahuan secara utuh. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Saksikan Jatim Beragam Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Sumpah Pemuda bersama KNPI hanya di GTV. Acara ini dipersembahkan oleh GP125 Eagle Eye, gagah, mewah, bertenaga. Didukung oleh Topik tentang penyediaan buku semester 2 sangat menarik hari ini untuk dibahas. Tapi saya tidak lega rasanya kalau Prof Muklas belum memberikan pandangannya tentang buku ini. Silakan Prof. Iya, ini kan apa ya, pengalaman yang berharga bagi kita semua. Jadi apa yang dirancang itu ternyata tidak berjalan mulus seperti yang kita impikan. Berarti kita perlu menyiasati, perlu memperbaiki ke depan gitu kan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, barangkali sudah saatnya kita mendorong guru tidak terpaku pada buku tertentu. Saatnya itu. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita tanya pada anak-anak itu, siapa sih bupatinya Sidoarjo gitu ya? Dia nggak buka buku kok. Dia buka HP-nya kok. Betul. Lebih cepat soalnya, iya, Prof. jadi sebenarnya itu era buku tercetak itu sudah harus dipikirkan ulang. Apa memang akan terus begitu? Jangan-jangan kemudian lebih praktis kalau buku itu berbentuk digital, dicantolkan di webnya, sehingga semua orang bisa mengambil situ, silakan cetak masing-masing. Nanti kemudian kreasi masing-masing itu menjadi berjalan. Betul. Memang untuk daerah-daerah yang belum secanggih itu perlu dipandu. Tapi kalau menurut saya untuk sekolah Surabaya Sidoarjo itu nggak perlu itu biar cantolkan aja di web, mereka bisa download sendiri, sambil sendiri, dan sehingga kemudian lebih mudah. Jadi tanggungan pemerintah tidak terlalu besar, tinggal mengatasi untuk daerah yang belum bisa nyetak sendiri. Kalau perlu ada metode peer teaching juga ya, iya, Prof, ya, untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, yang mungkin perlu dipikirkan itu keterpakuan guru murid pada satu buku. Karena kita ini begitu diberi satu buku, maka yaitu nggak ada sumber lain. Padahal dalam pendekatan ilmiah itu yang pertama kan observasi. Betul. Artinya anak belajar mencari sumber sebanyak mungkin. Jadi kalau justru bukunya itu panduan saja mencari berbagai sumber, akan cocok dengan itu. Baik, pas sekali Prof.
Jawabannya habis, langsung ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Saiful Bahri di Tuban. Saiful Bahri di Tuban, silakan Bapak. Iya. Sebenarnya saya sependapat dengan Ibu Siti yang dari Gresik tadi. Ibu Siti Aziza. Tentang penyediaan. Namun sebenarnya ini juga saya mau menyampaikan, ini sebenarnya keluhan. Ini teman-teman dari sekolah-sekolah yang ada di kota ini sudah jauh membicarakan buku semester 2, namun kami yang ada di pelosok dan ini yang jauh dari fasilitas angkutan umum ini semester 1 pun belum datang sampai saat ini. Itu kendala saya. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Profesor tadi, untuk buku cetak tapi perlu dikaji ulang, itu sebenarnya ini untuk yang di kota-kota mungkin bisa, tapi untuk yang di pelosok ini kesulitan, asalnya jauh dari internet. Sehingga kami selaku guru kadang-kadang ini harus ke warnet dulu, baru mencetak, mendownload, baru dicetak, baru disampaikan ke anak-anak kadang-kadang. Itu yang jadi kendala. Sehingga apa yang dikatakan Profesor mungkin cocok untuk di perkotaan, tapi tidak cocok untuk di pelosok. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Bapak Saiful Bahri. Monggo silakan langsung ditanggapi sama Bapak Tamrin mungkin ya. Dari tadi belum bersuara, silakan bersuara lagi. Jadi terima kasih Pak Pak Saiful Bahri ya. Jadi memang kita sudah berpikir ideal ya bahwa untuk semester 1 itu diharapkan idealnya ya, itu jadwal yang kita sepakati dengan LKPP dan penyedia itu kan mulai Juli ya, tapi namun sampai sekarang masih ada bagian-bagian sekolah di negeri kita ini yang belum sampai hari ini belum terima seperti penjelasan tadi. Memang kalau kita lihat bahwa yang tidak menerima sampai hari ini, sampai sekarang ini, itu adalah bagian dari lelang buku yang dialihkan dari penyedia A. Kita evaluasi tidak sanggup, maka kita pindahkan penyedia D. Nah, hari Kamis yang lalu kita sudah panggil mereka dan diharapkan ini mungkin minggu pertama kedua November ini mungkin sampai yang semester 2 yang memang dialihkan. Ini yang minggu semester 1. Nah, semester kedua adalah sebetulnya ada pemendekan jarak ya. Kalau yang semester 1 itu kan harus dipesan oleh sekolah. Kalau semester 2 ini cukup dipesan oleh kabupaten karena mereka memiliki anggaran. Nah, kalau semester 2 ini sebetulnya sudah proses lelang sudah selesai dan pada tahap sekarang ini mulai dari Oktober November itu proses cetak dan kirim. Sehingga itu tadi diharapkan bahwa kalau yang menang lelang ya di semester 2 ini bisa konsisten dan belajar dari pengalaman semester 1 tidak menelantarkan, maka semester 2 ini kita bisa berharap bahwa ini akan lebih tidak terbengkalai seperti semester 1. Untuk penyelenggara yang misalnya nakal, apakah ada sanksi khusus dari pemerintah, Pak? Sebetulnya kalau kita diskusikan mengenai sanksi itu kan di dalam dokumen itu memang dokumen namanya kontrak payung ya, namanya kontrak payung itu yang memberikan memberikan sanksi itu hanya LKPP, dari kementerian tidak punya. Paling kementerian itu setelah dievaluasi memberikan masukan bahwa penyedia ini melalaikan tugasnya, mengirim buku tidak lengkap. Perusahaan ini melalaikan tugasnya, kewajibannya dengan belum mengirim buku. Paling kita rekomendasi seperti itu. Jadi yang memberikan itu adalah yang melakukan kontrak. Tanda tangan kontrak adalah LKPP dengan tentunya dengan penyedia. Jadi kita sudah memberikan masukan agar yang melalaikan kewajibannya itu segera dievaluasi. Nah, kelihatannya pada semester 2 ini LKPP konsisten bahwa yang melalaikan tugasnya di semester 1 ini kelihatannya tidak muncul di semester 2. Tidak ikut dalam tidak menangkan dalam lelang. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa dengan selesainya pelelangan di semester 2 ini maka ada tugas mendesak oleh kabupaten. Apa itu? Karena dokumen anggaran ada di mereka, maka mereka harus melakukan semacam perjanjian pembelian dengan penyedia. Nah, menurut evaluasi kita itu sebagian besar sudah melakukan kontrak pembelian. Memang yang belum melakukan pembelian ini kita himbau agar segera melakukan pembelian, agar setelah penyedia mencetak didistribusi
sampai di kabupaten dilakukan pembayaran dan diantar sesuai dengan jadwal. Nah itu dia yang paling penting adalah ketegasan dari setiap pihak yang terkait. Selanjutnya penelpon di belakang Bapak Saiful Bahri. Halo, selamat malam. Ternyata terputus. Nah ini tadi untuk Bapak Saiful Bahri juga mempunyai statement menanggapi Prof Muklas ini ya, untuk sambungan internet ataupun buku digital itu sangat masuk akal. Tapi bagaimana nanti kalau misalnya ada daerah yang sambungan internetnya masih susah gitu Prof? Iya, kan begini. Indonesia ini kan A sampai Z, Mbak. Betul. Jadi ada yang sudah era digital, tapi ada juga daerah yang listrik belum punya. Kalau kemudian energi yang nggak terlalu banyak itu bisa difokuskan untuk yang belum punya listrik tadi, sehingga beban kita nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi untuk kota-kota besar itu bisa agak dilepas ya. Kemudian tenaga kita, fokus kita bisa untuk menyiapkan buku-buku untuk yang daerah-daerah yang belum bisa mengatur diri sendiri gitu kan. Nggak mungkin katalah di ujung sana disuruh buka internet, susah kan. Itu yang dikirim. Kemudian tenaga kita itu tidak terbebani untuk yang sekian ratus juta itu gitu. Usul saya kok sederhana ya. Jadi katakanlah kita bantu daerah-daerah yang belum, tapi agak kita longgari daerah-daerah yang sudah maju. Masukan baik nih Pak ya, bisa dipertimbangkan ya. Boleh. Saya kira apa yang disampaikan Pak Muklas tadi itu persis yang kita lakukan. Memang awalnya kita tidak mengupload buku-buku itu karena khawatir sementara lelang terjadi, kalau tidak upload, khawatirnya ada orang mencetak sehingga nanti terganggu yang mencetak. Tapi setelah kita melihat bahwa beberapa pemenang lelang itu tidak melakukan tugasnya, maka segera waktu itu kita upload. Kita upload ke websitenya Kemdikbud.co.id, siapapun boleh mengunggah buku itu. Dan itu sudah kita lakukan sebagai waktu itu jalan keluar mengatasi permasalahan yang muncul. Dan itu sudah kita lakukan. Dan ini memang ada beberapa sekolah yang punya fasilitas melakukannya. Tapi kan seperti tadi itu, yang tidak punya fasilitas kan juga banyak. Nah ini karena kurikulum kan standar minimum. Nah ini memang rencana semula mestinya semua buku itu sampai ke sekolah ya. Tapi ini permasalahan yang kita hadapi. Tapi itu sudah kita lakukan. Baik, Pak Tamrin, saya mau tanya nih untuk materi atau isi dari buku-buku pelajaran SD tentunya ya. Apakah kontennya berbeda dengan semester 1 atau disamakan aja ini Pak? Sebetulnya itu kan kelanjutan dari tema-tema yang sudah dicetak di semester 1 yang harus dituntaskan selama 1 tahun. Terus oleh Puskur ya dibuat dalam inventarisasi tema ya atau mata pelajaran. Itu juga sebetulnya dilanjutkan di semester 2. Jadi merupakan suatu kelanjutan. Jadi tidak berbeda. Jadi buku itu begini, kita untuk yang sekarang ini sebenarnya mencetak 256 buku. Terdiri dari buku guru dan buku siswa. Nah, yang dicetak untuk semester 1 adalah sebanyak 200 buku. Yang 56 ini adalah untuk buku semester 2. Jadi pada waktu kita mencetak buku yang semester 1, ada beberapa buku yang tidak dipisah antara semester 1 dan semester 2. Karena bukunya tidak terlalu tebal. Baik. Tapi buku-buku yang sangat tebal, seperti matematika, karena terlalu tebal untuk dicetak satu buku, maka itu kita pisah. Jadi yang terpisah antara semester 1 dan 2 itu buku-buku saling tebal berkaitan ya. Dan buku kelas 1 yang tematik. Karena tematik kan jelas itu kan per bulan bukunya. Betul. Jadi tema 5 sampai 8 dan 5 sampai 9 itu semester kedua. Untuk konten pastinya sudah clear lah ya. Sudah clear, selanjutnya saya mau ke penelpon dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Anu di Sumeneb, Bu. Ibu Ana di Sumeneb, silakan. Ibu Anur di Sumeneb, ya silakan Ibu. Dalam itu Bu, masalah kurikulum yang 13 itu kan semuanya mencakup semua pelajaran ya, ada termasuk PJOK. Nah yang saya ingin tanyakan, itu kan berarti guru kelas itu harus semuanya harus serba bisa, termasuk guru mengajar, guru olahraga ya Bu ya. Terus gimana perannya guru olahraga yang sebenarnya guru bidang dari olahraga itu? Apakah dia punya biaya sendiri atau langsung disatukan sama guru kelas Bu? Soalnya pembelajaran kurikulum 13 itu sudah mencakup semuanya. Berarti kalau guru SD seperti guru kelas, kita sepertinya seakan-akan tidak butuh sama guru olahraga, guru bidan ya Bu ya. Baik. Itu yang saya ingin tanyakan. Terus yang kedua, penilaian untuk data kelas itu kayaknya kayak
seperti panjangnya. Jadi kita butuh seorang pendamping untuk membantu penilaiannya dalam pembelajaran itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Anur yang ada di Sumeneb. Silakan. Monggo, siapa ini yang mau menanggapi? Mungkin Pak Tamrin ya. Tapi nanti dulu Pak ya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Melihat anak-anak belajar dengan senang adalah kebahagiaan. Saya mendukung sistem pembelajaran yang menyenangkan. Berinteraksi dengan hangat tanpa melihat perbedaan adalah kegembiraan. Saya mendukung sebuah sistem yang mengajarkan kepada siswa untuk menghargai perbedaan. Saya sangat mendukung sistem pendidikan yang mendorong siswa menjadi manusia, pembelajar, dan beradab. Mari wujudkan pendidikan Indonesia yang menyenangkan, berbudaya, dan berkarakter. Saksikan Jatim Beragam Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Sumpah Pemuda bersama KNP hanya di TV. Acara ini dipersembahkan oleh GP125 Eagle Eye, gagah, mewah, bertenaga. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Langsung saja waktunya untuk memberi jawaban kepada Ibu Anur yang ada di Sumeneb. Monggo silakan. Ya, terima kasih Ibu Anur. Ya, mengenai buku di SD ya, itu kan memang sekarang ini tematik terpadu, di mana beberapa materi yang selama ini kita kenal sebagai mata pelajaran itu digabung menjadi satu dalam sebuah buku yang dikatakan tema. Nah, tadi ditanyakan mengenai PJOK. Tidak berarti bahwa semua guru itu menjadi ahli di dalam pendidikan PJOK. Di sekolah kan tetap ada guru PJOK. Jadi kalau pelajarannya berkaitan dengan PJOK, ya memang harus guru yang memang sudah bidangnya olahraga dan kesehatan itu yang harus mengajarkannya. Jadi harus ada kerjasama antara guru kelas yang selama ini memang mengajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, seperti yang semula. Dan pada saat itu ada pelajaran materi PJOK-nya, ya guru PJOK yang membimbing anak-anak untuk bisa melakukan pembelajaran PJOK. Tapi mungkin ini yang ditanyakan oleh Bu Anur, karena PJOK ini kan terintegrasi juga dalam waktu UTS dalam satu tema. Nah, untuk menganalisa ataupun mengoreksi jawaban dari PJOK tersebut, ternyata guru kelas juga ujung-ujungnya yang melakukan, bukan guru PJOK mungkin. Iya, itu kan makanya harus ada kerjasama yang baik antara guru kelas yang selama ini kita kenal guru kelas atau guru yang tematik tadi dengan guru PJOK yang memang punya kekhususan. Karena kalau orang tidak bisa malah mengajarkan terus memaksakan diri, nanti malah anak-anaknya malah tidak sehat jadinya. Nggak optimal juga nanti hasilnya. Nah, jadi harus kerjasama yang baik. Nah, tadi terkait dengan masalah penilaian data kelas yang banyak sekali. Ya, itu seperti semula yang saya katakan awal tadi, ini adalah sesuatu yang baru juga di SD. Di SD tidak lagi mengenal nilai per mata pelajaran, sehingga murid sekarang tidak lagi boleh di ranking dibanding-bandingkan satu anak dengan yang lain, karena semua anak itu adalah hebat semua, bisa semua. Jadi yang muncul di rapornya adalah mendeskripsikan anak ini hebatnya di mana, bagusnya di mana, sehingga dia punya rasa percaya diri yang tinggi. Nah, itulah yang diupayakan. Soal sulit, ya segala sesuatu yang baru pasti sulit. Oleh sebab itulah harus ada pelatihan. Kalau nggak bisa juga ada pendampingan. Nggak bisa juga ya pendampingan terus-menerus dan pelatihan ulang lagi. Ini kan sesuatu yang akan harus dilakukan secara berulang-ulang. Siklusnya harus berulang. Karena yang namanya pelatihan itu adalah sesuatu yang harus memang dimiliki oleh guru. Selama ini kan tidak pernah melakukan pelatihan seperti sekarang ini. Sekarang yang namanya kurikulum 2013 semua guru harus ditatar. Kalau dulu kurikulumnya berubah, yang ditatar hanya beberapa orang saja. Malah sangat banyak guru-guru berpuluh-puluh tahun dia mengajar, nggak pernah ikut pelatihan sama sekali. Sehingga ya wajar saja kalau dia itu ya tidak bisa mengikuti. Kaget ini sama perubahan baru ini ya. Nah sekarang, mungkin sekarang inilah baru pemerintah melakukan
massal pelatihannya karena tidak akan mungkin konsep yang baru ini diimplementasikan oleh guru secara benar kalau mereka tidak dilatih. Itu makanya menjadi salah satu persyaratan bahwa guru yang akan mengimplementasikan kurikulum harus dilatih terlebih dahulu. Ada yang mengatakan cukup, ada yang mengatakan tidak. Itu sangat relatif. Relatif sekali. Bagi yang mengatakan tidak cukup, ya oke. Selama dia punya rasa ingin tahu dan punya keinginan Kemauan. untuk berubah, nah kan ada bermacam cara yang bisa dilakukan. Betul sekali. Yang penting semangat guru ini harus dijaga. Jangan sampai malah, wah susah ini, udah kembali yang lama aja. Ya itu yang tidak kita inginkan. Pesimis duluan ini, jangan lah ya. Optimis gitu Pak. Pak Tamrin, tadi ada wacana untuk memberi atau meminta pendamping untuk membantu penilaian kelas yang banyak tadi. Gimana Pak? Gini, Singkat saja. Pendampingan itu kan sifatnya suatu agenda kita untuk memberikan penguatan ya. Penguatan, kenapa dikatakan penguatan? Apabila tadi dalam hal memahami saat pelatihan itu mungkin ada yang kurang, ada yang belum mengerti. Yang kedua adalah dalam hal pemahaman internalisasi terhadap isi buku misalnya, mungkin ada di sana sini yang kurang dipahami, penilaian seperti apa, maka ini diikuti sampai di ruang kelas. Jadi sengaja dirancang untuk memberikan kepercayaan diri pada guru bahwa nanti itu tidak akan bingung. Sekarang ini memang mungkin bingung ya. Saya sudah pelatihan kok masih bingung ya. Tunggu nanti akan dilakukan pendampingan dengan tujuan bahwa hal-hal yang dipandang kurang pada saat pelatihan tolong dikumpulkan. Hal-hal yang perlu dipahami dalam internalisasi isi buku ini tolong dikumpulkan dan didiskusikan pada saat tim pendamping itu datang ke kelas. Jadi sebetulnya ada ruang terbuka bagi guru-guru di guru sasaran di kelas itu melakukan perumusan kembali apa yang menjadi keraguan, pertanyaan untuk dirumuskan kembali, dan itu dilakukan oleh tim pengemban di tingkat kabupaten, dan itu ada beberapa sekolah yang terlibat di situ. Jadi sebetulnya kita berikan ruang yang cukup untuk mereka, kalau ada yang bingung nanti dikumpulkan apa sih yang mau ditanyakan, nanti diskusikan. Baik, halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Ainur di Gresik. Pak Ainur di Gresik. Iya. Silakan. Iya. Ini hanya sekedar masukan karena kami yang melaksanakan di sekolah. Mungkin kalau Bapak yang di atas itu saya yakin pernah turun ke sekolah tapi mungkin tidak terwakili Bapak. Mungkin sampelnya mungkin tidak sama dengan apa yang kami rasakan di bawah. Boleh Bapak ya? Iya. Terima kasih sebelumnya. Ini mungkin barangkali masukan untuk pemerintah yang mengambil kebijakan Bapak, kaitan dengan buku yang terlambat, kaitan dengan banyak hal. Semestinya kita meniru seperti yang kurikulum KTSP dulu itu lumayan cukup bagus Bapak. Pertama ada pilot proyek, tidak semua sekolah di tingkat kabupaten dilaksanakan, hanya tertentu yang ditunjuk, kemudian baru tahun berikutnya melaksanakan semua. Tidak seperti sekarang ini buku nggak karu-karuan. Peraturan untuk struktur kurikulum berubah-ubah. 81A baru dipahami, ngerti ada 59. Belum lagi ngerti ada lagi penilaian 5. Ini kan bagaimana ya? Mestinya kan diselesaikan itu semuanya dulu di tingkat yang pilot proyek. Setelah itu kami yang di lapangan tahun berikutnya bisa clear, enak. Permasalahan buku, permasalahan yang lain mungkin tidak akan terjadi. Bapak yang di lapangan yang di atas enak, Bapak yang di bawah itu montang-manting. Curhat ini Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak Ainun di Gresik atas masukan yang telah diberikan. Ini Prof, saya jadi teringat yang kemarin ada penelpon dari Madura mengatakan ada KTSP 2013 ya. Hampir mirip ini karena apa? Kurikulum yang baru saja dilakukan ternyata direvisi lagi. Monggo silakan ditanggapi Prof. Iya, saya ingin mau bantu Bu Anur dari Sumeneb tadi. Pak Anur ya? Iya betul. Bukan Ibu, Bapak ya? Yang barusan Bapak Ainun, yang tadi Ibu Anur. Yang Ibu tadi, Ibu Anur yang dari Sumeneb tadi. Gini loh, saya kira Bu Anur, kita kan sering kan, bapak, suami, dengan istri kan berunding ketika akan menilai seorang kan, calon mantu itu loh. Gimana sih? Nah itulah kira-kira ketika kemudian guru kelas, guru keluarga itu berunding untuk menyimpulkan hasil evaluasi terhadap siswa. Ya kayak suami istri berunding ketika melihat ada calon menantu datang gitu. Kira-kira gitu lah ya. Enteng aja lah gitu, berunding yang enak gitu. Yang kedua begini Mbak Nur. Jadi ibu itu diberikan banyak pisau.
Ada pisau yang tajam cocok untuk motong daging, ada pisau yang agak ini untuk motong tahu gitu kan, yang 4 itu kan. Nah, silakan dipilih yang cocok ketika ibu akan menilai, mengevaluasi sikapnya siswa. Oh, ketika ini cocok dengan yang alat ini ya monggo, gitu. Supaya nggak terbebani seakan-akan semua dipakai dalam waktu yang bersamaan sehingga ribet. Enggak, pilih yang cocok, yang penting bisa menggambarkan ini loh, anak saya mampu ini. Karena sebenarnya penilaian itu digunakan untuk melaporkan kepada orang tuanya, ini loh anak panjenengan sudah bisa ini, yang belum ini, untuk perbaikan ke depan gitu. Kalau untuk Pak Anur yang dari Gresik tadi ya, Ainun di Gresik. Pak Ainun dari Gresik tadi ya, usul saya malah begini, mungkin ya karena masih banyak pertanyaan itu, di kabupaten ada sekolah semacam model gitu ya, satu sekolah per kabupaten atau per kecamatan, kemudian kalau ada guru masih bingung, itu lihat barang contohnya ada gitu ya, ya ada sekolah model di kabupaten, per kecamatan yang itu betul-betul sudah melaksanakan dengan bagus, sehingga kalau guru mau bertanya repot banget, ya itu kan, supaya nggak susah kan. Sidoarjo ada 2 atau 3 sekolah yang udah bagus, sehingga kemudian yang lain bisa melihat ke situ. Jadi mungkin model the whole school development itu bisa digunakan untuk model itu. Intinya seperti Pirticing, Mbak ya. Nanti kita lanjutkan kembali karena harus ada jeda iklan yang harus lewat di depan kita. Jangan kemana-mana pemirsa. Saksikan Jatim Beragam Kabupaten Sidoarjo dalam rangka Sumpah Pemuda bersama KMPI hanya di GTV. Acara ini dipersembahkan oleh GT125 Eagle Eye, gagah, mewah, bertenaga. Didukung oleh ini loh Lea, aku mau kasih tahu kamu itu yang masuk di TV itu. Ada yang seru di tanggal 8 nih kayaknya ya. Iya, ada yang seru tanggal 8 ya. Tanggal 8 November 2015 ada yang istimewa di JTV. Ingin tahu seperti apa? Saksikan terus JTV. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Pemirsa, kita sudah tiba di segmen terakhir. Waktunya kita untuk mendengar closing statement dari setiap narasumber yang sudah hadir di sini. Saya mulai dari Bapak Tamrin dulu. Monggo silakan Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama adalah bagi sekolah atau kabupaten yang semester 1 belum terima buku, ini jangan segan-segan selalu mengontak para penyedia. Karena kita sudah beberapa kali mempertemukan mereka ya, sehingga jadwal buku yang tersedia tadi itu, yang tersisa tadi itu adalah yang buku yang dialihkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin sering-sering juga kontak atau cek ke kantor pos. Jangan-jangan buku itu sebetulnya sudah di kantor pos, karena ada beberapa kantor pos melaporkan bahwa buku sudah sampai di kantor pos, tapi butuh waktu untuk mengemas. Karena ini kan didistribusikan per sekolah untuk semester 1. Semester 2 karena uang itu ada di DAK. Dan bagi kabupaten kota yang memiliki DAK, untuk yang kabupaten kota yang tidak memiliki DAK di APBD-nya, itu harus segera melakukan kontrak pembelian dengan penyedia. Nah, kita kementerian sudah melakukan pertemuan, mempertemukan mereka dari 510 kabupaten kota dengan 40-an penyedia. Itu kita sudah pertemukan, dan data yang kami terima itu masih ada beberapa kabupaten kota yang belum tanda tangan kontrak pembelian dengan penyedia. Solusinya? Kalau belum tanda tangan ini segera nih. Karena penyedia kan ingin memperoleh suatu kepastian bahwa kalau sudah tanda tangan kita produksi, cetak, kirim,
Anda bayar. Nah, kalau tidak tanda tangan kan tidak ada kepastian oleh penyedia. Baik. Oleh karena itu kita segera himbau. Yang kedua, pastikan bahwa nanti itu betul-betul uang di DAK itu disisihkan untuk membayar buku. Karena kan DAK itu kan bukan hanya buku. Ada yang beli perabot, ada yang beli peralatan, ada untuk merehab dan seterusnya. Jangan sampai ini bagian untuk beli buku ini tidak dialokasikan. Nanti repot sendiri. Baik. Nah, terutama juga dari teman-teman dari yang tidak memiliki DAK. APD memastikan bahwa itu uang itu tersedia. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ramon, silakan. Terima kasih. Komentar saya pertama, kalau saya melihat, kalau bisa dikatakan hiruk pikuk implementasi kurikulum ya, saya melihat ini sangat positif. Sehingga kita bisa memperbaiki apa yang tidak bisa, yang belum berjalan dengan baik. Karena kalau kita lihat dari awal, memang implementasi kurikulum ini sangat terbuka. Dimulai dengan uji publik, dimulai dengan sosialisasi yang sangat luas. Dan sekarang ini adalah semua masyarakat bisa komentar, bisa menilai. Nah, sehingga sangat positif hiruk pikuk ini, sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang berbagai macam dari masyarakat. Nah, termasuk diantaranya adalah masalah buku. Yang dari tadi kebanyakan masalah buku yang dipermasalahkan. Nah, saya melihat bahwa selama buku yang sekarang ini dicetak harus menggunakan lelang yang dipersyaratkan sesuai dengan Kepres, saya kira masalah ini akan terus terjadi. Oleh sebab itu yang barangkali lebih baik diusulkan adalah mungkin perlu ada semacam payung hukum yang mengecualikan. Artinya khusus untuk buku-buku pelajaran mungkin tidak perlu lelang. Baik. Karena ini Kepres yang menentukan. Ya mungkin Kepres juga yang bisa mengadendum atau mengubah, sehingga harus ada intervensi pemerintah. Baik. Sehingga terjadi buku yang sampai ke tangan siswa itu gratis atau sangat murah. Nanti diusahakan pastinya Pak ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini Prof Muklas, silakan secara singkat saja karena durasinya mepet sekali. Kalau saya malah usul pada Jawa Pos pada JTV ya. Jadi ingat saya kita kan pernah berkunjung ke SD Kalisari 2 dan SMP Negeri 1 Bluluk ya. Lamongan. Tolong itu yang dikerjakan guru kelas 2 ingat saya di kelas 2 itu yang gurunya sangat kreatif itu bukunya tidak ada tapi gitu juga guru IPS atau IPA yang di Bluluk itu direkam kemudian di-upload ya di YouTube lah masukkan YouTube biarlah guru-guru bisa melihat itu contoh bahkan usul saya kalau mungkin sekolah sudah melaksanakan ditugasi untuk direkam apa yang dilakukan guru kemudian di-upload. Jadi kemudian guru-guru yang belum itu lihat itu loh, oh gitu caranya. Baik, sehingga memudahkan guru memahami bagaimana menerapkan K13 ini dengan contoh-contoh konkret. Baik, jadi intinya jangan adalah lupa JTV di-upload itu YouTube yang Kalisari 2 dengan SMP Bluluk Lamongan baik. itu. JTV sudah ngupload, yang pemirsa yang ada di rumah juga jangan lupa aktif untuk terus mengupdate apapun yang berhubungan dengan kurikulum 2013. Akhir kata saya Rahma Dewi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama ini dan jangan lupa jika Anda ingin melihat tayangan-tayangan kami yang sebelumnya Anda bisa search di YouTube dengan mengetik kurikulum 2013 atau bisa mengunjungi webnya Kemendikbud di kemendikbud.co.id. Akhir kata terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh